Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di sini? Operator sound system jawab, bassnya dikecilkan aja, treble-nya dibuka sedikit, volume sedikit dinyaringkan. Cek sound. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dintoh, kalau diterjemah muka-muka ajunan seteja epa selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Ada banyak hajat, ada banyak keinginan, ada banyak doa malam ini. Yang pasti sama keinginan kaula sareng panjenengan pada tero epa sehat sareng Allah hinggi, pada tero epa beres, pada tero epa selamat. Tapi kan terkadang dalam kenyataan hidup keadaan berbanding berbalik. Yang kita inginkan terkadang sehat, kadang-kadang sedeteng pas sakit bedana banten. Yang diharapkan kita untung hasil, nyatanya kadang-kadang bah rogi gula benbian. Artinya apa? Ana urid wa anta turid, fa innallaha fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, panjenengan punya kehendak. Tapi ingat, penentu kehendak semuanya adalah Allah subhanahu. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi berhasil tidaknya tetap menunggu qada qadarnya Allah. Oleh karena itu ayo kita perbanyak doa. Salah satu di antaranya doa itu apa Yai? Yang menjawab salam. Assalamualaikum itu doa keselamatan yang saya lempar ke panjenengan. Maka setelah dilempar balik waalaikumsalam ya Kiai, muka-muka pada epa selamat sareng Allah. Coba sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, mulai kiai mulai Abu Dabu, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan hengak si dibebe cek rami sekali ini. Mohon maaf Jawi napa maduntan? Jawaban apa Madura? Campur nggih, bahasa Indonesia aja ya. Bagaimana caranya Kiai? Ketika Kiai sudah mulai bicara, tata kramanya ansitu asma'u. Fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu ya. Saya 6 hari di Madura, tadi di Malang masih. Saya tinggalkan lembaga pendidikan saya itu 6 hari. Gula atina lembaga yayasan pondok pesantren saya itu 6 hari. Yang paling kasihan, paling nisr gula. Atina maknya ini seminggu gula yuk. 7 hari saya tinggal ibunya. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Baru saja saya baca WA saya, ibunya ini bertanya, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, maka malam ini tentu bukan hanya saya yang mengorbankan banyak waktu dan aktivitas kegiatan.
panjenengan semua sama. Ada banyak kerja yang kita tinggalkan, aktivitas yang kita tinggalkan, kita biarkan rumah masing-masing, hadir di lapangan ini semata-mata ingin ikut antisipasinya melaksanakan pengajian umum. Tasyakuran lapangan ini yang dikemas dengan pengajian umum dengan satu harapan, mudah-mudahan kaula panjenengan setuju muka-muka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, pinesepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, seluruh jajaran pemerintah setempat. Akhus bidzikri, alhamdulillah hadir malam ini kepala desa, tepatnya di desa Segoropuro, kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, yang saya banggakan. Ada sahabat-sahabat Banser begitu gagahnya ini mendampingi saya dari tadi. Mudah-mudahan semuanya akan dijadikan pasukan yang Izzul Islam wal Muslimin, yang selalu mendampingi kiai fid dunya wal akhirah. Di samping kiri saya dijaga pasukan hijau, tentu dari muslimat atau fatayat NU. Semuanya yang saya banggakan. Hadirin kaum muslimin muslimat, generasi muda. Generasi muda apa namanya ini? Yang meminta kepala desa agar ini dijadikan lapangan. Gitu ceritanya tadi Bapak Kepala Desa. Semuanya yang saya banggakan. Hadirin kaum muslimin, para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi dari Wiringin Arak-Arak Bondowoso bisa hadir memenuhi undangan Sahibul Hajah yang kemasan acaranya dalam rangka pengajian umum tasyakuran lapangan Astapura Desa Segoropuro, dengan satu harapan tentunya mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah, amin ya rabbal. Monggo sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah, maca selawat dimin Bu Ki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggih? Coba ngereng. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca seluruh hajat kita masing-masing dikabul oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sulit rezeki mudah-mudahan akan dimudahkan semuanya oleh Allah. Yang punya hajat ke Mekah Madinah malam ini mudah-mudahan dimakbul hajatnya oleh Allah.
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sering sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yai ketika Anda pengajian memulai pengajian dengan bacaan sholawat? Karena kata Allah di Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum, Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, Allah tidak akan pernah mendatangkan virus di negaramu. Wa anta fihim, wa anta selama kamu Muhammad fihim, selalu hadir di tengah-tengah mereka. Ada dua tafsir ulama kalau kita baca di beberapa tafsir Al-Quran. Pengertian yang pertama, selama orang Islam berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, lajak saking orang Islam seken kepada ajaran Nabi, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, maka janji Allah akan mencabut seluruh azab di daerah itu. Kenapa? Akan ada naungan syafaat Rasulullah. Tafsir yang kedua, selama orang Islam cinta kepada Rasulullah dengan berbagai macam ekspresi yang dibacakan, walimatul urus dibacakan selawat, walimatul aqiqah dibacakan selawat, tasyakuran lapangan, tasyakuran bepergian, tasyakuran apapun selawat dibaca sebagai bentuk syukur kita kepada Rasulullah, maka Allah akan menjamin aman di daerah itu. Kenapa? Karena akan ada syafaatnya Rasulullah. Melana para Rabu saja kemarin ada yang namanya penyakit PMK. Ngidi-ngidi banyak sapi-sapi yang sakit. Apa nyampe di sini? Kalau sampean kepingin punya sapi terobos ya, bacakan sholawat Jibril itu tadi. Lapangan ini kalau ingin barokah, setiap masuk lapangan katakan salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, ya Sayyidi ya Muhammad. Salam itu bukan hanya didengar oleh kalangan manusia, tapi salam ini akan didengar oleh seluruh rijalul gaib, para jin, para dewa, kata orang Bali akan mendengar salam ini. Maka bumi yang hanya mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kalau lapangan yang dibacakan ini, maka pemain-pemain sepak bolanya mudah-mudahan akan menjadi pemain U12, U16, pemain-pemain timnas yang akan mewakili Indonesia di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Loh enggak, kalau sampean lihat di WhatsApp itu, ketika ada yang ceramah Indonesia melawan Malaysia, ketika Indonesia sudah melawan Thailand, Singapura, kalah melulu Indonesia, itu adalah kami yang selalu pidato begitu kemarin. Lah hari ini alhamdulillah satu-satunya lapangan yang disyukuri untuk permainan sepak bola ya di sini, di Segorapuro. Mudah-mudahan ini adalah pertanda akan ada pemain-pemain terbaik dari Segorapuro yang akan mewakili Indonesia di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Para hadir, para Rabu sebeten kaula amul jaki, perbanyak baca sholawat. Bapak, kalau sapinya itu akan aman dari virus, setiap menanam, mungkin pernah menerba gerobak, sekali tanaman bacakan sholawat sallallahu alaihi Muhammad.
tanam lagi sallallahu alaihi Muhammad. Ketika menanam lagi sallallahu alaihi Muhammad, maka tanpa terasa ada 100 tanaman, ada 100 selawat yang dibaca. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat-malaikat akan turun dari langit, akan menjaga tanam nembian. Walau yang lain kena virus, sempian akan aman, tegak lurus. Kenapa? Karena ada syafaatnya Rasulullah. Yang gini kan, mun sampai nembian sakit, udah nggak bisa makan lagi, ya, cek mun tengah sahabat nero, tegak lagi sallallahu alaihi Muhammad, ketek nembian sallu alaihi. Artinya apa? Beres sapiru, nembian geng si sakit, harap ketek sapiru. Banyak baca zola. Ibu kalau gendong anak selawat sih baca ya habibi gitu loh, ya Muhammad ya arusal khafiqaini, sambil gendong anaknya. Ya usaplah dadanya nak, mudah-mudahan kamu kelak nyampe ke Mekah nak, mudah-mudahan kamu kelak nyampe Madinah nak, suwan ke makbarah Rasul, sambil meneteskan air mata ya habibi gitu loh, baca sholawat ya Muhammad. Kalau ibu baca begitu akan ada syafaat Rasulullah. Tidurnya pun anak itu akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Jangan menyanyi lagu-lagu yang kurang pantas, jangan didendangkan di depan anak. Teguh anak digendong haredang haredang haredang, loncak deng tua lagi panas panas panas. Itu yang biasanya membuat anak itu punya cacar gitu. Kenapa? Panas dalam. Caranya bagaimana? Perbanyak baca sholat gitu loh. Apa saja sholawat Kiai? Ya banyak sholawat itu. Ada sholawat burdah, ada sholawat naria, ada salawat tibbil qulub. Paling pendeknya bacaan salawat sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Yang lebih pendek dari itu nggak ada. Kemarin ada dialog interaktif di Masjid Al-Ijtihad di depan Lipo Plaza. Ada banyak yang hadir saat itu. Ada salah satu mahasiswa yang bertanya. Saya tanya, Yai, tanya Yai, monggo, apa sih pertanyaannya? Kalau kami baca sholawat Kiai dengan membaca lafaz Muhammadnya saja, apa kami dapat pahala Kiai? Katanya gini, kalau sholawat dibaca Muhammadnya saja, apa itu termasuk sholawat? Saya tanya, gimana cara bacanya? Muhammad, 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 Muhammad. Saya bilang bukan itu, bukan sholawat. Itu kalau ngantuk nanti bacaannya mat gitu. Yang datang bukan syafaat tapi madra'i dengan majadun itu. Paling pendeknya bacaan sholawat sallallahu ala Muhammad. Ibu juga begitu. Kalau ingin punya suami jujur, apa ketika suaminya tidur, cobalah usap-usap pipi suaminya. Selalu anda ibu nyatakan ya habibi gitu deh. Ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ibu, kalau ibu itu mencium duluan kepada suami dengan niatan membahagiakan suami, maka pastikan ibu akan mendapatkan pahala seperti mencium Hajar Aswad di Baitullah. Mau ke Mekah, sekarang naik lagi loh ongkos UNH, sekarang naik lagi loh ongkos umroh ketika naiknya BBM ini. Kalau yang kemarin bisa hanya 34, sekarang lebih 40 lah umroh. Belum tentu sampean ke Mekah bisa mencium Hajar Aswad. Padahal sebenarnya pahala Hajar Aswad ada di sekitar sampean. Kalau suaminya tidur cium, atau saat duduk santai-santai di teras ambernya, kemudian tiba-tiba sampean mencium suaminya dan tiba-tiba suami bahagia, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kan ganggu benar ibu PPJ. Ya Habib gitu loh. Perbanyak baca sholat. Mohon maaf ibu, saya mengatakan begitu tidak ada lagi
Urusan pahala untuk ibadah hablum minallah cukup sholat dengan puasa. Tapi pahala yang bisa memberikan masukan pada ibu, yang mengantarkan ibu masuk surganya Allah, yang ketiga wa ata'at ba'laha, adalah kesetiaan seorang istri kepada suami. Maka ibu ketika ada suami, percantiklah diri ibu. An-nisa'u karrayahin, perempuan itu bagaikan bunga-bunga. Kalau bicara perempuan identik dengan kecantikan. Perempuan itu cantik, api, indah, harum, segar, mewangi. Woman is beautiful. Kecantikan itu milik perempuan. Makanya kalau jadi perempuan, merah-merahkan bibirmu di hadapan suami, sehingga suami terkejut melihat bibir istrinya. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Kalau bibir sudah dikatakan buah naga, karena para ekombi berarti laki. Jangan di dapur tok. Suami datang, ibu di dapur. Ketika suami tanya, di mana dek? Di dapur kak. Tolonglah kemari, saya baru kerja, aku ingin lihat wajahmu. Apa kata istrinya? Kemari kak, kesini. Aku masih ngocek sampel kita, mari aku. Ketika suaminya ke dapur, dia menjerit, terkejut melihat istrinya. Ya Allah, mengak butomang bibir badlek. Siapa yang mau mencium? Makanya perempuan itu harus harum, karroyahin, harum, semerbak, mewangi. Karakter suami tolong pahami, karena laki-laki ini tidak sama karakternya. Ada laki-laki yang senang mencium leher suami, ada laki-laki yang senang mencium leher istri. Sejak kawin 20 tahun kawin, suami nggak pernah mencium yang lain-lain kecuali leher. Berarti ibu punya suami pemburu leher. Leher mulu sih cium, teger ngep si bini rokaku bangku. Berarti dia senang pada leher. Ada lagi laki-laki yang tidak senang leher, nyorsor ke kelenjapnya ketiaknya benar. Montai kepek bensi laki, bensi bini tak ngideh. Ada begitu. Makanya perempuan harus bisa memainkan aroma. Karena namanya perempuan itu pasti dicium, maka seluruh yang kira-kira dicium itu kasih aroma parfum yang bagus. Leher semprot ke parfum, ketiak semprot mie kening pentang bensi laki. Cium celok, bokong semprot, perut semprot, ngesori perut semprot, mie kening cium. Kalau semuanya sudah disemprot pakai parfum, antisipasinya benar perempuan. Cium lehernya aromanya apel, pentang kelenjapnya cium strawberry, dicium bokongnya bunangka. Alexer kata buturin ngesori perut cium bukok kereng bahikan teri arape kalau pae nggak diparfumi. Makanya ibu malam ini berjanjilah yang cantik-cantik aja. Kenapa? Karena kalau suami bangga melihat dan mengumpuli ibu, itu pahalanya besar. Selebihnya dari itu bagaimana? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, ayo perbanyak ibadah kepada Allah. Di samping aktivitas duniawi, tor ibadah aja kalau pahit. Ketika sholat subuh ada tarhib, saya lihat masjidnya luar biasa bagusnya barusan. Salatu wassalamu alaik. Kalau sudah subuh ada tarhib gitu. Ya imamal mujahidin. Segera bangkit dari tidur bapak. Jaga. Bangun. Kalau istrinya saat itu tidur, pegang-peganglah pipi istrinya. Dik, ayo bangun dik, bangun. Ayo dik, bangun. Dunia akhirat loh saya dengan kamu. Dunia itu pilihan saya ke kamu. Tidak hanya di dunia, dik, kelak di akhirat demi Allah kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Ayo bangun, bangun. Capek istrinya, Aglia, capek saya mas. Kok capek gitu. 2 kali kau banting aku tadi malam. 2 kali biar meregul malam mas. Apa kata suaminya? Saya juga sama deh. Enggak si elanggi munteng aja golek. Kol si bini kerjing digotong. Sampai di depan jeding istrinya berkata, tolong turunkan aku di sini mas. Ada apa dek? Dia tatap wajah suaminya. Apa kata istrinya? Kak, wallah aku bangga punya suami kamu. Ternyata sampian laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan saya kak. Ternyata sampian laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuh saya kak. Meneteslah air mata seorang istri dan berkata pada suami,
Kau bimbing aku menuju surga Allah, Kak. Kau tuntun aku menuju ridho Allah, Kak. Dipeluklah suami di depan jeding tadi, seraya dia berkata, Kak, berjanjilah malam ini. Ada apa, Mas? Berjanjilah. Ada apa? Cintai aku karena Allah, Kak. Sayangi aku karena Allah. Ditarik suaminya ke dalam jeding. Kemudian apa kata istrinya? Peluk aku lagi karena Allah, Mas. Oh, cukup mani mere boleh. Telo kali mere sama lemah ada selangi mamin bah payah lo. Biasanya kalau enggak cukup sama sekali, oh Allahu Akbar, tandes takbirnya. Japok mere telo kali semalam. Takbir Allahu Akbar. Coba jujur, ibu kalau punya suami bisa ngimami seneng nggak? Ibu kalau punya suami bisa ngaji Quran seneng nggak? Takbirnya Allahu Akbar, mesti mertuanya bilang, Yus, pagi semua ayo bangun. Kenapa? Tuh ada menantunya ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Tandes, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Senang gak ibu? Yang paling gak senang kalau punya suami gak bisa ngimami. Ketika disuruh ngimami, Mas, imami Mas, enggak dek. Istrinya dimarahi terus. Yang lurus dek, yang lurus. Kata istri, lurus dengan siapa, Mas? Gak ada orang kok di belakang ini. Wis gak usah marah dek. Ketika dia ngimami pas nikah, ada yang gini sholatnya. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah dalam sarungnya istri saya. Ada yang gini. Yang paling pusing kalau punya suami nggak bisa takbir. Imami nggak, gimana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata mertuanya, ya Allah, kok kayak orang Jepang ini suami saya. Kalau cari imam, cari orang-orang yang fasih. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kita lihat syarat-syarat menjadi imam. Pertama, akra, ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya itu loh kalau jadi imam. Bitajwid wa tartil, ada nada panjang pendeknya ayat fasih. Ra, za, shin, qaf, shad, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna, mending jadi makmum. Ra kena ke ghin, jauh lebih bagus jadi makmum. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Apa kata makmumnya? Ancor bang. Bukan amin. Makanya ini tanggung jawab Bapak Ibu mendidik generasi muda, anak-anak kita untuk faham ajaran agama Madrasatul Ula. Pendidikan pertama yang ngajari itu adalah ayah dan ibu, bukan kiai. Makanya Nabi menganjurkan anak ketika lahir azani. Kenapa? Agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali adalah kebesaran nama-nama itu. Walau bapak sibuk kerja di pabrik, walau bapak kerja di Surabaya, kerja di Jakarta, kerja di perusahaan, kalau ibu akan malah cuti. Kenapa? Anak tuh kalau lahir azani, karena itu basic penentuan keimanan seseorang ketika masa kelahiran. Ngerti Pak G? Takku anak Mas. Telinga kanan azani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan pada anaknya, nak, Tuhanmu Allah, nak. Yang menghidupkan kamu Allah, nak. Le, yang menghidupkan kamu Allah, le. Yang memberikan rizki padamu Allah, le. Yang mematikan kamu Allah, nak. Bapakmu ini lo, nak, Allah Tuhannya. Ibumu Allah Tuhannya. Diulang-ulang Allah itu. Kenapa? Agar memori anak penuh dengan kebesaran nama Allah. Ya kalau orang sini mungkin kerja di Jakarta lah, kerja di Surabaya, enggak lagi bilang bapak, nak, papamu, nak, papamu ini. Atau Jakarta, papimu, nak, papimu.
Asalkan dibalik pipamu, nak pipamu ini berarti sampean saudaranya paralon. Bapakmu nak, gitu loh. Ibu juga sama, kalau gendong anak perbanyak baca sholat. Allahumma sholli, salawat tibul qulub, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitu selawat tibul qulub. Kalau gini, kami enggak tahu baca selawat Kiai, kami enggak pernah masuk pesantren Kiai, kami tidak pernah masuk madrasah, kami enggak bisa bacaan-bacaan zikir. Ya monggo, lagu-lagu Indonesia bahasa Jawa, yang penting ta'adduban, mendidik kepada anak, enggak apa-apa. Walaupun pakai bahasa Indonesia, pegang anak, mengenalkan keluarga Nabi, lagunya Abdullah gitu. Nama ayahnya Aminah, ibundanya, yang penting hafal. Kalau enggak hafal jangan coba-coba lagu ini. Kenapa? Rusak sejarah ini. Ngarang-ngarang sendiri enggak hafal. Sutrisno, Nabi enggak pernah punya family sutris dari dulu. Kalau enggak hafal lagu Roma Irama sajalah, nada dan dakwah. Pegang anak, nyanyi lagu keramat, hai manusia gitu. Katakan kepada anaknya, nak, sampean manusia nak, kamu manusia, kamu bukan musang nak, kamu bukan belum, bukan kelinci, bukan biawak, kamu manusia. Sadarkan anaknya, hormati ibumu yang melahirkan, asalkan khusyuk, pegang anaknya, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kalau kepingin gampang rizki, bawa anak itu ke perempatan lampu merah di Pasuruan, ngamen. Dengan gitu, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Lagu keramat. Tapi kalau alim, cerdas, istiqomah ibadah, enggak ada jalan lain. Kata Nabi, al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar, la bin nasab, bukan karena faktor keturunan. Saya punya pesantren, walau abah saya kiai, mbah saya kiai, tapi saya juga dibuang oleh saya ke pesantren. 20 tahun ada di Ma'had Pondok Pesantren. Saya dari Wiringin, ada Ki Asy'ari Afandi bin Syamsuddin, ada Ki Husnan Wiringin. Istri saya juga dari Pati, dari Jawa Tengah Rembang. Dia bahasa Jawa, saya bahasa Madura. Dia nggak paham bahasa Madura, saya nggak paham bahasa Jawa. Kawin 4 tahun nggak bicara apa-apa. Loh kok bisa Kiai? Kawin kalau nggak ngerti bahasa. Saya bilang cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarut bitul ain khifata liha, hanya dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 7 tahun saya kawin nggak ngomong apa-apa. Alhamdulillah saya mendapatkan keturunan sesuai dengan program KB. 2 anak cukup, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang 4, yang 1 kemarin diambil menantu Ki Muzaki Syah Jember, tapi karena kecil mau dikawinin kami nggak mau. Langsung saya mendokkan di Al-Ahgaf di Yaman selama 9 tahun, dan alhamdulillah Habib Umar yang mengawinkan dia. Sekarang ditempatkan di Panti Jember, 2000 santrinya, dia tahfidz. Ada juga Gus Farid, anak saya juga. Jadi saya sudah punya anak 4, cucu 2. Istri saya 29 tahun kawin dengan saya. Tapi kalau ibu ke sana coba main-main, karena istri saya ini putranya Ki Dhofir Salam.
Ki Dhofir ini menantunya Ki Siddiq Jember. Abdus Salam itu masih saudara dengan Ibnu Mas'ud. Siapa Mas'ud itu? Abahnya Gus Koyum. Jadi Gus Koyum itu masih sepupu bang dengan saya, termasuk Gus Baha masih bilang mbak kepada istri saya. Oleh karena itu saya kemudian bilang, jadi istri itu sambian gimana? Nih ngopeni anak, kemudian surat putri coba sambil ajari untuk ngaji dan tahfidzul Quran. Jadi saya berjuang di luar untuk dakwah, istri juga melayani, ngopeni anak-anak saya di pesantren sana. Enggak mudah jadi kiai, enggak mudah. Mencerdaskan anak kita sendiri wallah repot. Saya ini mau mengalimkan anak saya sendiri repot. Anaknya tetangga dikumpulin di rumah. Saya 1000 saya santri. Ya Allah. Mendidik anak saya sendiri ruwet. Anak tetangga tompo ibungku. Oleh jalan meler dari bungku naru. Masya Allah. Iya kalau dulu ketika masih ada Ki Hamid Pasuruan, Ki Hasan Seboginggung, Ki Zaini Ibnul Jadid, Ki As'ad Samsul Arifin, ke barat ada Ki Mat Khalil Al-Bangkalani. Di masa itu doktrin orang tua luar biasa bagusnya. Kalau mondok di pesantren, mondok lo ya di pesantren, apa? Cari barokah. Nah, dulu barokah yang dicari, bukan cari cerdas. Awas nak ojo wani-wani lo ya, jangan berani kepada guru. Cek langjang golang gagi ain anak, sedikit ilmumu yang penting manfaat barokah, insya Allah akan menguntungkan kamu pada ketika pulang di masyarakat. Enggak niko-niko dulu orang tua itu. Awas nak yo, jangan mencuri di pesantren. Azab pesantren nak, balaknya itu luar biasa. Jarum yang kau curi nanti jadi maling besar, bisa menjadi maling kuda kamu ketika kamu pulang ke rumah. Akhirnya apa? Takut beneran anak di pondok. Mbah saya itu ada pohon mangga di depan Masjid Jami. Di depan Pondok Putra itu banyak pohon-pohon rambutan. Sampai matang-matang di pohonnya, satu pun nggak ada yang hilang. Jatuh mangga, dibasuh oleh santri, subuh nyampe sama kiainya. Kejujuran santri bisa dipertaruhkan di masa itu. Sekarang saya yang menjadi pengasuh. 5 tahun saya nggak pernah panin-panin mangga lagi. 5 tahun tak mulong bau sekali. Dihabisi dengan santri. Kalau dulu cuma 1 orang yang naik, tapi hari ini rombongan 7 orang, 8 orang, ada kerjasama yang baik. Ada yang bawa garam, petis, ya kemet ben kembang ada sekali. Umi ini Nyai Zulaikha. Kalau Nyai Zulaikha itu selalu kalau ada Ki Hamid sana, Hamid gitu. Suruhan ini cukupan itu, duit itu. Ini Afton, ini adik sampean itu mau nggak no haji. Padahal dia nggak bawa uang. Akhirnya di saku itu ada. Itu kalau dari wali-wali Allah. Nggak ada uang, tiba-tiba ada uang. Ini salah satu kekeramatan para wali. Makanya ibu, bapak, kalaupun tidak menjadi orang wali, tapi dekat-dekatlah dengan para wali. Barangkali kita mendoakan keciptaan doanya para wali-wali Allah. Makanya gimana cara mendidik anak, Pak? Ya harus sabar. Mengenalkan ajaran agama Allah. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Siapa yang wajib ngajari? Ya ibunya. Kalau nggak percaya coba ajari sendiri. Bukan langsung ngajar alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan langsung gitu. Mengenalkan huruf hijaiyah dulu. Kalau tegak lurus seperti angka 1 ini alif, nak. Kalau 1 titik di bawah hurufnya itu ba. Kalau 2 titik itu ta. Mengenalkan itu aja sulitnya luar biasa. Seminggu belum selesai. Tidak lagi makhraj, cara melafadzkan huruf. Sa, nak, sa. Kalau masih kecil, ca gitu. Sa, ca. Sot, nak, sot, cot gitu. Sot, cot. Eto, tot gitu. Baca codot gitu. Mana ada Quran codot? Diulang-ulang dengan kiainya, nak sot. Ayo cot, aduh. Akhirnya kiai mendoakan santrinya malam-malam, ya Allah, jam 2 malam dia bangkit dari tidurnya, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Di waktu-waktu mustajabah kiai berdoa, ya Allah, kata Pak Aki colok santri beten kau ya Allah, cot terus ya Allah coloknya, tangkemi cot sampai subuh. Ngantuk kiai enggak tidur. Kenapa? Mempertahankan waktu mustajabah. Dia buat kopi sendiri kiai, enggak tidur. Kopi selesai digarap, datang yang membaca cot tadi. Loh kok enggak tidur? Enggak bisa tidur. Loh aku doakan kamu le, ternyata nyambung jiwamu ke aku. Ayo minum sedikit, mudah-mudahan cerdas. Bagemet kopi kiai dak sekali dientekno. Gemet. Loh kok dihabisin nak biar cerdas kiai. Colon mak cerdas bet. Engkau milu sakar merono mau nggak ada, rugi terus. Cuma karena kiai sabar, alhamdulillah terciptalah santri-santri yang alim, santri-santri yang bisa baca Quran, santri-santri yang cerdas membaca selawat berkat perjuangan para alim ulama. Maka termasuk generasi muda sini, jadilah generasi muda yang hebat. Inna fi yadikum amrul ummah wa fi iqdamikum hayataha. Sesungguhnya di telapak tangimu lah wahai pemuda, majunya itu umat. Ini kata Mustafa Al-Ghulayaini dalam kitab Idhatun Nasyiin. Wa fi iqdamikum hayataha, di telapak kakimu lah itu majunya suatu bangsa. Wa in taqaddamu, jika kamu maju wahai pemuda, taqaddamat maka maju pula itu negara. Wa in ta'akharu, tapi jika kamu mundur wahai pemuda, ta'akharat maka akan mundur juga itu negara. Pemudanya cuma selalu mabuk setiap hari. Dia tidak pernah sekolah, drop out di mana-mana. Lalu kemudian dia berani kepada orang tuanya, tidak menunjukkan akhlak yang akhlakul karimah, maka apa yang terjadi? Maka hancur negara itu di masa depan. Kenapa? Karena generasi muda hari ini adalah harapan pemimpin yang akan datang. Maka kalau pemuda-pemuda di sini segoro-puro dengan basic keimanan yang luar biasa, baca Qur'annya bagus, kemudian menjadi timnas, menjadi generasi muda yang bisa membawa nama baik bangsa dengan berkat kedua orang tuanya, insya Allah kalaupun dia pemain sepak bola, tapi dia pemain sepak bola yang apa? Yang basic keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu. Salatnya bagus, keimanannya bagus, walaupun dia main di luar negeri, dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Alhamdulillah. Coba bersama, mudah-mudahan semua ini akan disehatkan oleh Allah. Salawatibul qulub tadi, Allahumma sholli. Ini ada salawatnya tadi ya. Kemana hadrahnya sekarang? Pulang. Biasanya selalu hadrah itu mendampingi saya. Coba sampean lihat di YouTube. Tadi malam At-Tamru, 2 hari yang lalu kami dengan Syuban, 4 hari lagi saya dengan At-Taufik. Selesai ceramah kami juga melantunkan lagu-lagu. Coba mulai hadrah sampai kemarin. Ada muntada apa sih deg-degan kok sendiri. Coba bersama, Allahumma sholli bersama ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba saya mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasnya berat untuk kami habiskan malam ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua yang hadir akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kemarin ketika saya undangan ke Banyuwangi, sampai di Bondoso itu ada dokter-dokter dan perawat yang lengkap memakai APD, lengkap, bergiliran begitu. Kemudian nyampe di suatu masjid gitu, jadi persis seperti pemakaman COVID. Saya tanya sama polisi, ada TNI juga, ini apa Pak? Di COVID kan Kiai? Saya tanya, ada. Hari ini tetap ada COVID. Ada ini Kiai. Lalu apa maksudnya vaksin itu tadi?
Ada vaksin 1, vaksin 2, sampai vaksin 3 hari ini. Berarti tidak berarti. Katanya Omikron itu sudah berakhir. Tapi ini di Covid kan dia. Hati-hati loh Pak. Ini kalau Covid ada lagi hari ini barak tak ada maulotan, hampir habis lagi maulid ini. Ngumpul-ngumpul tidak boleh lagi. Lalu kemudian pada saat ada undangan tidak boleh lagi. Makanya hari ini ayo kita yakin kepada Allah bahwa sebenarnya kematian sama sekali tidak terkait dengan Covid. Kematian adalah batas ajal manusia. Tidak betul. Ada tidak ada Covid pakun mati orang. Benar. Ada beket. Masa Covid hanya ditutup dengan masker. Hidungnya, mulutnya, telinganya dibiarin. Masa tak bisa masuk dari kuping di Covid. Mestinya pakai helm semuanya. Dan misal tidak sengening masuk reba menlak-lalan kapi dengan nyamuknya. Artinya apa? Ayo, bahwa yang pegang nyawa kita itu adalah Allah, yang menghidupkan kita itu adalah Allah, yang mematikan kita itu adalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernyataan orang Islam setiap sholat itu dibaca. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan seluruh rangkaian ibadahku ya Allah, wa mamati, dan kematianku, wa mahyaya, kehidupanku ya Rabb, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Maka ayo jangan dirubah pernyataan sikap ini. Berbisnis karena Allah, kawin karena Allah, bergerak juga karena Allah, karena semua kehidupan kita akan mengalami kematian. Ujung batas umur kita akan mengalami kematian. Percaya atau tidak kita akan mati. Betul lah ya? Pian tak percaya jika mati, ya torot mati tibi dikit. Sampai nggak percaya pada kematian, ya sudah, lepas saja, dia mati. Kenapa? Karena kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu batas kontrak. Dimanapun anda berada, Allah dan malaikatnya mudah untuk mencabut nyawa kita. Yang kita harus persiapkan apanya Kiai? Enggak usah takut mati, enggak usah berani pada kematian. Yang penting ketika kita mati, mudah-mudahan termasuk tergolong manusia yang diridhoi dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Makanya setiap saat harus kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, itu baca Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Suami kepada istri pastilah banyak dosa. Istri pada suami pastilah juga punya dosa dan kekeliruan. Betul Bu? Laki-laki ini kalau misalnya memang ikut standarisasi agama, mestinya tidak ada perempuan yang dipekerjakan Pak. Karena tanggung jawab laki-laki ayat amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan itu tanggung jawab laki-laki. Andai saja pun perempuan nggak nanak di rumah nggak dosa. Lah gimana kalau nggak ada nasi Kiai? Ya suaminya yang keluar bungkus nasi, suapin istrinya. Itu gentle laki-laki. Kalau ada waktu jangan suruh nanak, pergi ke kota, katakan pada istrinya, pilih restoran mana yang kamu suka. Itu gentle. Saya sama ibunya ini nggak pernah, 29 tahun kawin sampai sekarang nggak pernah saya suruh nanak istri saya. Karena urusan makan urusan saya. Kok bisa Kiai 27 tahun nggak nanak? Berkat gulub henare banyak aja konjangan melolo. Dari tadi sudah banyak 5. Makanya kalau yang ini, yang Segoropuro ini nanti ada oleh-oleh, buka mobil saya, di situ sudah banyak. Jangan terkejut, loh kok sudah banyak? Bukan, itu dapatnya yang tadi, bukan yang sekarang itu. Nanti yang di dalam dikurangi dari sini. Terlalu banyak ini. Sudah 4 kali, 5 kalinya hari ini. Makanya gimana caranya? Jadi perempuan diperempukan aja, kasih dana-dana belanja untuk mempercantik diri. Itu perempuan. Kenapa? Karena apapun kendaraan bapak, sebagus apapun tapi perawatannya kurang, rusak sebelum waktunya. Betul?
Coba, Anda punya Pajero, Anda punya Fortune, Bapak punya Velfire, Alphard, Rubicon atau Lexus, Anda punya Land Cruiser, tapi perawatannya kurang, akan rusak sebelum waktunya. Radiator nggak pernah dilihat, oli tap-tapannya nggak pernah diganti, filter olinya nggak pernah diganti, sudah Pak, rusak. Begitu juga istri, dipakai terus, nggak ada belanja dana untuk perawatan istri. Jangan bermimpi istrimu akan cantik. Makanya terus terang saja, kalau saya kepada istri setiap 1 bulan 3 juta, 4 juta, untuk apa? Pergi ke dokter spesialis wajah, mandi di spa, massage, mandi zona, uap penghilang kolesterol, makanannya juga diatur betul, ada gizi, ada vitamin. Pakai umur petolekor, pakai umur berapa? 40 istri saya juga. Tapi coba sampean lihat, persis anak SMA kelas 2. Ya boleh tanda yuk. Coba sampean main-main ke rumah, mana istrinya Ki Malik? Seperti anak saya. Kenapa? Saya rawat sebaik-baik mungkin. Kenapa? Agar kemudian saya benar-benar mencintai istri saya. Tapi ibu-ibu harus paham, kalau ibu-ibu itu tahu betul penghasilan suaminya cuma nih berapa ya, 1,5 juta, 2 juta, jangan minta yang 3 juta. Apa kata suaminya? Nasi kuring abuan kale. Maksud sampean apa? Ya mun buat nagluing engkau bangka balai dah sekali le. Apa kata istrinya? Loh, jangan marah Kak. Kalaupun sampean nggak ngasih belanja ke aku untuk dana-dana kecantikan, aku nggak marah kok. Tapi ingat Kak, kalau pipi saya harum bagus, kamu juga sih yang akan mencium saya. Kalau mata saya bagus indah, kamu juga yang akan melihat saya. Kalau sampean lihat tubuh saya bagus, kamu juga loh yang mau memeluk saya. Kalau misalnya tidak ada anggaran untuk saya Kak, aku nggak marah kok, aku ridho. Yang penting syaratnya satu Kak, apa? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Tapi kalau kamu masih melihat wanita cantik Kak, masih lirik-lirik ke situ, saya nggak dilihat, padahal kami memang tidak dibelanja itu kecantikan, terima juga Kak pantun saya untuk sambian Kak. Gimana pantunnya sambian? Ya nggak banyak Kak. Gimana? Ya setampang karena beri. Maksud kamu apa? Ya karena napang bentak kira beri laku bangkok Kak. Kalau laki-laki sudah kadung napang tak beri, siap setruk itu. Kenapa? Karena orak kadung ngatompok ke bawah kapi. Jadi mun pas burung tak nyosol boleh, sontup du kelaje kamu juga. Makanya gimana suami istri lewat pengajian malam ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan dirungkunkan oleh Allah, amin ya robbal. Caranya bagaimana? Kerja, di samping kerja banyaklah berdoa kepada kerja dan doa. Kenapa? Karena pada saat kita masuk pada kematian tidak ada harganya manusia itu. Ya kalau masih hidup dicium-cium, disayang-sayang. Kalau dia jadi pejabat dipatwal ke barat ke timur. Tapi ketika mati ujung-ujungnya apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan apa? Dari tanah manusia dicipta, ke dalam tanah manusia dikembalikan lagi. Betul apa enggak? Kalau di sini mati dipendam. Jamin sebatas nyiur. Ada yang dibakar, ada yang dialirkan di sungai. Tapi itu kata Nabi, minha khalaqnakum. Dari tanah Adam itu dicipta. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah manusia akan dikembalikan lah. Mati dipendam. Kalau sapi mati Pak, masih banyak yang nawar. Kenapa? Kulit sapi itu laku 1 kilo 16.000. Kalau sambian yang mati, siapa yang nawar kulit sambian? Kebayi hadra golem dia. Gak laku Pak. Kakinya sapi, walau nggak pernah pakai sepatu, walau dia tidak pernah pakai sandal, kalau sapi itu disembelih, dipotong kakinya, taruh di pasar, laris manis terjual habis. Karena kaki sapi, kokoda sapi ruah, kalau direbus itu akan menjadi kikil. Campur bakso, bakso kikil, campur soto, soto kikil. Nggak usah campur bakso, empos-pos kokoda nyaman Pak. Tapi sambian, walaupun sudah sering pakai sandal, coba uji nyali. Ketika sampean mati, coba potong sampai di lututnya, gantung di pasar. Coba jajar dengan kakinya sapi. Mana laris kakimu dengan kaki sapi? Gak ada artinya kaki manusia. Mulutnya sapi, walaupun sudah ada liurnya itu,
Tapi kalau bibirnya sapi direbus itu menjadi cingur. Kalau lidahnya sapi itu menjadi bestik lidah, mahal. Satu potong itu 80.000. Ada colok sapi baju. Tapi kalau mulut kita, ya Magidin Ki Malik pidato setiap saat. Kalau Ki Malik meninggal, coba rebus bibirnya, campur rujak. Katakan pada orang, nih congkurnya Ki Malik, ini cingurnya Ki Malik. Siapa yang mau makan? Ini cangkemnya Kiai, colon Kiai tak baju pak. Napa pilih colon biar kapi pak? Mana mikir tang colok melon. Ada juga buntut sapi, ekor sapi. Ada banyak makanan sop buntut. Kalau di Malaysia kemarin saya tanya sop buntut gak ada. Namanya sup ekor. Berubah ekor di situ. Satu potong 20.000. Kalau satu mangkok itu 3, itu 60.000. Kecil-kecil potongannya. Mahal buntut itu. Maaf ibu-ibu nggak usah ikut-ikut. Bapak-bapak, sampean kan juga punya ekor. Lem sarongnya kan beda bunton pak. Coba balik ke budi ji. Itu ekor. Kalau yang punya sapi kan bulunya di bawah. Kalau punya sampean nyangsang di atas bulu. Coba bapak kalau mati buat sebuntut potong-potong itu paling jadi 3 potong. Ya kalau yang besar itu 5 potong berarti. Ya kalau cek besarnya ya 7 potong. Taruh di mangkok, tawarkan ke orang. Ya sebuntut. Siapa yang mau makan? Wong belum direbus, celeng betung aji irengnya. Artinya apa? Allah tidak melihat kecantikanmu. Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat kekayaan dan pangkat jabatanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Makanya gimana caranya? Pada saat hidup ayo berbenah-benah. Ketika kita mati agar kemudian menjadi makhluk yang mendapat maghfirah dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin ya robbal. Ayo bersama kita hadiahkan kepada al-maghfurlah para pahlawan, kemudian para sesepuh-sesepuh kita, termasuk juga Kiai Hamid Pasuruan sebagai min auliaillah di sini. Kita bacakan kalimat la ilaha illallah tahlil walau cuma 3 bacaan la ilaha illallah agar mereka juga mendapatkan aliran barokahnya kita. Semua apa yang kita hajatkan malam ini mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Amin ya rabbal. Bacanya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bisa gitu bagi? Coba bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua yang hadir mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Yang sulit ekonominya mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahza bi fadlillah. Bersama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Desa Segoropuro mudah-mudahan menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anggaran dananya, pembangunannya secara fisik mudah-mudahan maju, tapi juga akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi bangunannya mendapatkan keberkahan, rakyatnya mudah-mudahan selamat barokah, ekonominya mudah-mudahan selamat barokah. Dengan pengajian ini kami mohon mudah-mudahan semua akan diberkahi oleh Allah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab
ta'alaw wansuru lillah. Bersama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terakhir yang hadir malam ini, mudah-mudahan di ujung kematiannya akan menjadi orang yang husnul khotimah. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita adalah pendosa, banyak kita lakukan dosa, tapi di ujung kematian mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah, dan dia mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di ujung kematian sebagai bentuk kita menjadi orang yang matinya mati husnul khotimah. Monggo angkat tangan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. 1 jam lebih 2 menit saya ceramah, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi pertanda pertemuan yang terus berkelanjutan. Di dunia kita dipertemukan kelak di akhirat, mudah-mudahan temburkan di surganya Allah, amin ya rabbal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini, dan kami mohon izin langsung Yai. In kana li khata'afan gazir wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.